Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihabihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman semua, jamaah semuanya, kita insyaallah akan mulai ngaji kita, mulai lagi maksudnya, yaitu insyaallah kita mau mengenai bab puasa. Karena ini udah mau Ramadan, maka kita pas Ramadan masuk puasanya itu, bulan puasanya dalam keadaan sudah tahu ilmunya puasa. Bukan sekedar ibadah, tapi benar-benar tahu ilmunya ibadah itu. Makanya kualitasnya beda. Orang sekedar puasa menahan diri dari mulai pagi sampai sore sampai buka dengan tahu rukun-rukunnya puasa, dengan tahu sunnah-sunnahnya puasa, dengan yang satunya hanya ikut-ikutan saja, itu nanti nilainya beda di sisi Allah. Walaupun dua-duanya sama-sama hausnya, kelihatannya sama-sama satu rumah mungkin. Nah, tapi kalau misalkan tahu yang satunya tahu ilmunya, yang satunya tidak, maka nanti yang tahu ilmunya itu nanti tambah nilainya di sisi Allah. Maka harapan kita dengan tahu ilmunya, dengan tahu fikihnya, terutama kita akhirnya tambah kualitas kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mutunya itu. Puasa ini merupakan kewajiban yang sudah diwajibkan kepada umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu. Makanya bukan syariat yang baru. Ada sebagian syariat kadang-kadang itu belum diberikan kepada umat terdahulu. Seperti apa? Jumat. Jumat itu khusus untuk kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diberikan kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi malah bertengkar. Mau diberikan kepada orang-orang Nasrani, kaumnya Nabi Isa waktu itu, malah pada bersiteru, nggak akur mereka. Akhirnya Allah cabut itu, nggak jadi dikasih hari yang utama, hari yang istimewa di Jumat lah. Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki keutamaan untuk umat ini, akhirnya dikasihlah hari Jumat. Nah, itu berarti khusus syariatnya buat kita hari Jumat. Nah, tapi kalau misalkan puasa ini memang sudah umat terdahulu pun puasa. Nabi Isa puasa, umatnya Nabi Daud puasa, umatnya Nabi Sulaiman pun puasa. Meskipun nanti secara detailnya itu ibadahnya itu juga ada perbedaan, tapi secara umum ibadah puasa, shaum itu sudah ada sejak dahulu gitu loh. Apa maknanya puasa? Secara bahasa, puasa artinya al-imsaku, menahan. Secara bahasa artinya adalah menahan diri dari segala apapun. Kalau misalkan secara bahasa, saya puasa tidak minum kopi misalkan, berarti itu puasa secara bahasa. Saya puasa tidak makan roti, berarti dia puasa secara bahasa, bukan yang dimaksud puasa secara istilahi, secara syar'i. Nah, tapi kalau misalkan secara syar'i adalah yang dikehendaki syariat, puasa itu imsakun an muftirin biniyatin makhsusah jami'an nahar. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sepanjang siang dengan niat tertentu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, dan lain sebagainya. Banyak, nanti kita akan bahas di babnya. Pokoknya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sepanjang siang, selama siang, malamnya enggak, dengan niat tertentu. Niatnya pun tertentu, enggak bisa sembarangan niat. Maknanya kalau misalkan tanpa niat, berarti juga enggak sah. Nah, makanya dia akan kita pelajari syarat-syaratnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, perkara membatalkannya, semua yang insyaallah kita akan pelajari satu persatu. Malam ini kita mulai bahas yaitu syarat wajibnya puasa dulu, satu aja, yaitu syarat wajibnya puasa. Orang itu wajib puasa, syaratnya apa aja gitu. Ada empat. Yang pertama kali adalah al-Islam. Yang pertama kali adalah dia beragama Islam. Maknanya kalau misalkan dia bukan orang Islam, orang kafir, berarti dia tidak diwajibkan puasa. Bagaimana kalau misalkan dia nanti masuk Islam?
Misalkan umur 20 tahun dia ternyata dapat hidayah kemudian masuk Islam. Ada umur 40 tahun dapat hidayah masuk Islam. Ada umur 60 tahun dapat hidayah masuk Islam. Bagaimana? Apakah nanti puasa yang dahulunya wajib diganti? Jawabannya tidak. Nah, harus tahu itu. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Islam itu telah menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Nah, bahkan sebagaimana bayi yang dilahirkan dari ibunya. Nah, itu keutamaan orang itu syahadat setelah dia itu kufur. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan dia itu kafirnya itu bukan kafir asli. Kalau tadi kan kafir asli, dari lahirnya memang kafir. Kalau misalkan kafirnya nggak asli, kafir apa? Nah, kafir abangan. Nah, kafirnya nggak kafir asli itu kafir abangan. Artinya sebelumnya dia pernah mencicipi hidayah. Na'udzubillah. Pernah dia dapat hidayah, kemudian dia murtad. Na'udzubillah. Kemudian setelah murtad beberapa tahun, contohnya 5 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi. Taubat benar-benar dia. Setelah berjalan di jalan kekufuran, ternyata nggak enak, nggak ada ketenangan, malah sumpah segala macam. Akhirnya 5 tahun berlalu itu, kemudian dapat hidayah lagi. Jalan di depan Masjid Al-Mu'min itu, lagi ada rombongan doa di depan masjid itu. Kan istiqomah kan, orang-orang istiqomah semua itu insyaallah itu. Nah kemudian terkesan kok pada doa di depan masjid, kemudian kok kelihatannya sungguh-sungguh, belum ada orang doa seperti itu. Akhirnya tanya-tanya lagi, ternyata kemudian dia tertarik lagi hatinya, dapat hidayah lagi. Dan ternyata dia 5 tahun sudah meninggalkan puasa. Maka orang yang seperti ini beda, karena dia kafirnya bukan kafir asli. 5 tahun yang ditinggal itu, maka wajib diganti. Wajib diganti atau wajib diqadha. Begitupun orang Islam yang juga dia melalaikan puasa. Udah kenal Islam, udah tahu bapaknya, ibunya juga Islam, mengajarkan juga Islam, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa. Tapi ternyata selepas beberapa tahun sudah mulai gede, udah mulai pergaulan segala macam itu, ternyata tanpa terasa bertahun-tahun meninggalkan puasa contohnya, atau bolong-bolong, itu pun wajib diganti. Pokoknya semua rukun Islam itu wajib. Kalau misalkan ketinggalan berarti wajib diganti. Badal haji sampai hatta haji, ibadah haji itu kan bagi yang mampu ya. Ketika seseorang itu sebelum meninggal mampu, maka dia wajib haji. Seandainya dia sampai meninggal, kok dia nggak mampu haji, maka wajib badal haji. Kan gitu. Semua ibadah yang merupakan rukun Islam, sholat, kemudian puasa, zakat itu, kalau misalkan tertinggal wajib diganti. Maka kita pembahasannya puasa berarti juga wajib diganti, karena itu kewajiban. Ibaratnya kita sudah akad, sudah berjanji untuk taat sama Allah dengan syarat kita itu loh, kok ada yang tinggalkan, maka kita bismillah sedikit demi sedikit kita kita ganti. Seperti itu.